Ya. Oke, teman-teman, saya akan sedikit share ya mengenai materi ya, mengenai materi. Bentar. Oh, ini dia ya. Oke. Ini ada sedikit materi ya pada pertemuan pertama ini ya, teman-teman, mengenai dasar-dasar desain ya. Sebelum kita masuk ke desain webnya ada wah, ini gangguan ini. Nah, oke, udah keluar lagi. Suara saya kedengeran ya? Tes. Kedengeran, Pak. Iya, Pak, Oke, kedengeran. ya tadi sempat ngehang ya. Oke, pengertian desain ya. Desain dalam arti umum ini adalah suatu rencana yang terdiri dari beberapa unsur menunjukkan suatu hasil yang nyata. Jadi desain itu bukan hanya gambar sebenarnya ya. Desain itu dia lebih kepada perencanaan sebenarnya. Kita mendesain atau merencanakan ya. Jadi kata arti desain itu sendiri memang identik dengan kita membuat suatu gambar yang menggambar, tapi itu juga gambar dalam artian gambar perencanaan ya. Nah, itu dari segi arti sempitnya mendesain itu memang identik dengan merencanakan ya. Nah, apa namanya? Dalam arti yang lebih khususnya lagi ya. Arti yang lebih khususnya lagi, pendesain dan arti khusus ini berkaitan dengan kegunaan atau fungsi benda ya. Jadi ketika kita melihat suatu benda, kita akan melihat misalkan gini, kita lihat ada rak buku, kita melihat ada kasur, meja ya. Nah, itu kita sebenarnya ketika melihat suatu benda, kita akan melihat bagaimana mendesainnya ya. Misal mendesain misalkan meja. Meja itu kan fungsinya itu untuk menaruh benda di atasnya gitu ya. Menaruh segala sesuatu di atasnya kan tergantung pada kegunaan meja itu ya. Kalau meja makan artinya jadi isinya piring segala macam ya, makanan gitu kan kalau meja makan. Lalu kalau misalkan meja tulis ya isinya itu ya pensil, buku ya, pulpen dan alat tulis dengan meja tulis. Dan begitu juga dengan meja kantor ya. Nah, pasti didesain ya meja itu berdasarkan pada fungsinya, dibuat meja itu berdasarkan fungsinya. Misalkan meja yang fungsinya itu untuk menaruh apa namanya, menaruh benda di atasnya, pastilah dengan media yang sangat luas ya, cenderung untuk luas ya dibandingkan dengan rak ya, rak yang mana rak itu memang mungkin desainnya tidak luas gitu kan. Rak itu kan biasanya memanjang ke atas, tidak melebar ke samping ya. Nah, itulah apa namanya, ketika suatu benda didesain untuk sesuatu berdasarkan pada fungsi. Ketika dia memang untuk menaruh segala sesuatu di atasnya, yaitu meja, maka dia akan didesain dalam ini ya, dalam media yang sangat luas, menyamping ya. Kalau rak itu dia karena memang fungsinya untuk menaruh buku ya, dia didesainnya itu memanjang ke atas, gitu kan. Nah, ini pengertian desain ya, pengertian desain dalam arti yang lebih khususnya lagi ya. Arti yang lebih khususnya lagi. Bentar, ini ada yang masuknya. Desain yang akan dibuat sesuai dengan daya guna atau fungsi serta ketepatan pemilihan bahannya ya. Nah, misalkan desain meja ya, pastinya akan dibuat dari bahan yang cenderung keras ya. Kan kenapa Lutfi? Angkat tangan atau kepencet ini? Ada yang melambaikan tangan? Menyerah ya? Nah, ada penampakan di sana Lutfi. Kenapa Lutfi? Atau kepencet Vi?
Enggak ya? Pencet ya, Vi. Oke, saya lanjut ya. Jadi desain tadi misalkan meja. Ya, meja untuk menaruh segala sesuatu yang berat ya, sehingga dibuat dari benda-benda yang keras atau yang tidak lunak ya. Tidak mungkin meja misalkan dibuat dari bahan yang lembek ya. Itu akan menghilangkan fungsi dari meja itu sendiri ya. Nah, sehingga ketika mendesain itu melihat juga bagaimana bahannya ya. Nah, ini dalam segi artian segi kegunaan bahannya ya. Itu pengertian desain ya. Nah, jenis aspek desain, ada desain struktur, ada desain hiasan ya. Nah, ada desain struktur, ada desain hiasan. Apakah desain struktur? Nah, desain struktur ini atau siluet merupakan wujud dari suatu benda yang terdiri dari unsur-unsur desain ya. Yaitu ada garis, arah, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan nilai gelap atau terangnya atau value-nya ya. Nah, ini desain struktur ya. Nah, jadi terdiri dari unsur-unsur ya, unsur-unsur desain. Misalkan garis ya, garisnya menyamping atau ke atas. Jadi garis juga bisa memberikan arti ya, arti dalam artian desain. Jadi kalau arah garisnya itu dia ke samping, biasanya dia akan cenderung untuk efeknya itu memberikan, kalau orang pakai baju garis samping itu menjadi lebih gemuk ya. Kalau garisnya ke atas itu dia cenderung akan memberikan arahnya itu orang menjadi lebih kurus gitu ya. Nah, itu garis ya. Arah juga dia merupakan unsur ya dari desain ya. Akan misalkan gini, dalam sebuah desain itu dia memberikan arah ya, misalkan ke kanan atau ke kiri. Nah, itu dia juga bagian dari struktur ya, atau merupakan wujud dari suatu benda. Misalkan benda itu apa ya contohnya ya? Misalkan meja ya, meja makan ya. Nah, ini dia juga akan dipengaruhi oleh arah. Misalkan meja makan yang apa ya, ditempatkan di suatu tempat yang apa ya, kalau dibilang tuh kayak, kalau misalkan teman-teman pernah lihat ini enggak, atau mungkin pernah menghadiri upacara pernikahan ya, apa tempat resepsi ya. Nah, itu kan kadang-kadang dari desain mejanya itu kan bisa menunjukkan arah misalnya ya. Nah, ini arah menuju ke pelaminan pengantin, itu kan biasanya mejanya itu di apa ya, istilahnya itu diarahkan, distrukturkan gimana agar meja itu menjadi petunjuk gitu ya. Petunjuk para apa namanya, para tamu ya, agar bisa dengan mudah menuju ke pelaminan ya. Menuju ke pelaminan. Lalu bentuk juga ya, bentuk juga merupakan desain yang, nah apalagi bentuk ini dia sangat mendominasi ya, mendominasi dari desain itu sendiri ya. Meja itu cenderung berbentuk kotak ya, atau persegi panjang, yang pasti jarang meja itu bentuknya jarang ya, walaupun ada, tapi mungkin kita jarang melihatnya seperti segitiga ya, walaupun ada ya, atau mungkin segi 5 ya. Biasanya meja itu cenderung berbentuk kotak atau persegi panjang ya, yang mana itu merupakan ciri khas dari sebuah meja benda ya. Nah, juga ukuran ya. Nah, ukuran meja biasanya cenderung lebih besar, walaupun ada meja yang kecil ya. Nah, ini juga merupakan suatu desain struktur ya. Jadi ketika kita mendesain suatu benda ya, kita harus melihat bagaimana fungsinya ya, unsur-unsurnya ya. Lalu ukurannya misalkan meja apa nih, meja makan gitu kan. Nah, meja makan itu biasanya cenderung lebih besar. Lalu warna ya, warna juga biasanya memberikan efek juga ya dari sebuah desain. Misalkan meja makan cenderung berwarna coklat ya. Kalau meja apa, meja belajar anak-anak mungkin warna-warni ya, biar apa, ada warna yang membuat mereka semangat gitu kan. Kalau misalkan meja buat anak-anak itu misalkan warnanya kaku, biasanya
ya jadi apa ya, kurang semangat gitu kan. Lalu tekstur ya, tekstur itu bentuk ininya ya. Nah ini juga tekstur, misalkan tadi tuh meja ya, meja tadi misalkan teksturnya itu untuk meja makan pasti beda dengan meja-meja yang lain kan. Buat meja belajar ya, teksturnya pasti juga akan mempengaruhi ya, mempengaruhi dari fungsi, mempengaruhi dari kegunaan ya, dan juga nilai gelap atau terangnya ya. Nah nilai gelap atau terang, nah misalkan nih kalau meja yang berwarna gelap itu biasanya cenderung untuk hal-hal yang serius ya, hal-hal yang serius atau hal-hal yang apa ya, kalau dibilang tuh penting ya, atau hal-hal yang warna gelap itu biasanya resmi ya, yang warna itu resmi ya, untuk hal-hal yang resmi atau yang kegunaannya itu dia pasti udah untuk suatu yang penting gitu ya, suatu yang penting. Nah, lalu ada lagi meja yang warnanya berwarna-warni. Nah, ini biasanya untuk hal-hal yang bukan yang penting, tapi untuk menarik ya, untuk menarik orang yang menggunakannya agar lebih semangat ya. Contohnya kayak meja belajar anak-anak itu kan biasanya menyatu dengan lemarinya ya, ada ya meja yang menyatu dengan lemarinya, dan itu warna-warni kan, warna pink ya, warna-warni ya. Nah itu menjadikan anak itu menjadi lebih tertarik atau lebih semangat lagi ya dalam belajar. Nah ini desain ya. Jadi nantinya ketika kita belajar desain ini sebenarnya bukan hanya dalam hal apa web aja ya. Nah nanti ketika kita belajar web lagi, mendesain sebuah web lagi, pasti kita kan ini ya apa ya, nah, dibilang tuh gimana caranya tuh eye catching ya, bahasanya tuh bisa menangkap perhatian orang gitu kan dalam desain itu. Nah ini yang jago nih biasanya Puloh ini udah tahu ilmunya nih, eye catching ya. Gimana sebuah tampilan dari web itu ya, itu bisa membuat orang itu tertarik gitu ya, atau identik, atau apa ya kalau dibilang tuh, oh iya kalau ngeliat warna itu pasti itu dah apa ya, pasti dia deh gitu ya. Nah di sini Puloh nih di ininya saja udah pakai desain ya, di apa gambar ininya ya. Nah itu ya desain ya, penting ya. Jadi ketika kita belajar desain ini bukan hanya serta-merta belajar, tapi juga kita kan mempelajari hal-hal yang mungkin yang apa ya dibilang tuh tidak secara sengaja itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kita bisa menjadi lebih menarik gitu ya. Nah, bisa jadi lebih menarik. Nah, ilmu desain ini sebenarnya ilmu umum ya, ilmu umum. Nah, ada desain hiasan. Desain hiasan merupakan sifat atau tujuannya untuk menghiasi desain struktur suatu benda atau busana ya. Jadi ini dibilangnya desain hiasan ini dia seperti pelengkap ya. Seperti pelengkap. Contoh misalkan kayak meja. Nah, desain hiasan misalkan taplaknya ya. Taplaknya, terus apa tuh bordiran-bordiran samping kanan kirinya ya, atau ukiran-ukirannya ya, sebenarnya dia tidak ada pun sebenarnya tidak mengapa ya. Beda dengan desain struktur. Misalnya desain struktur tadi misalkan meja. Meja itu kan secara generalnya dia kan punya kaki ya kan. Dia punya kaki 4 lah minimal ya, atau mungkin kakinya 3 dalam sebuah meja. Lalu bagaimana ketika meja itu kakinya cuma ada 2 gitu kan. Nah dia nggak bisa berdiri kan, susah berdirinya. Nah itu desain struktur ya. Kaki meja itu desain struktur. Jadi minimal agar meja itu bisa berdiri dengan benar ya, itu kakinya 4 ya. Kakinya 4. Nah itu merupakan desain struktur. Bentuknya itu kakinya 4 minimal gitu ya. Nanti juga dalam hal mendesain sebuah web juga pasti ada hal-hal yang pokok ya. Yaitu desain struktur itu hal-hal yang pokok, hal-hal yang
dia ini apa? Harus ada ya. Nah, kalau desain hiasan itu dia tidak ada pun tidak mengapa ya. Tapi ketika dia ada itu menjadi lebih bagus gitu ya. Tapi itu dia ada dia menjadi lebih bagus. Contohnya tuh kayak apa nih? Yang pulau gambar di ininya nih ya. Di apa nih kalau di off nih pulau kan lagi offin kamera nih. Nah, ini kan ada gambar orang nih ya, pulau ya. Nah, ini kan menggambarkan seseorang, ya kan? Nah, minimal kan orang tuh punya kepala, ya kan, punya rambut, ya. Walaupun rambut biasanya ada hiasan juga sih. Ada lehernya, ya. Ada badannya, ya. Nah, itu desain orang, ya kan? Coba misalkan nih, contoh misalkan kepalanya nggak ada gitu kan. Apa sih namanya bukan orang lagi, jadi hantu, setan, ya. Nah, itu desain ya, desain hal yang pokok. Nah, tapi di sini kan kalau coba kita lihat gambar pulau ya, kita lihat gambar pulau nih. Ya, walaupun gak ada mukanya ya, tapi ini menggambarkan seseorang ya. Nah, dia pakai baju, pakai jas ya kan, pakai baju hitam dalamannya nih ya. Nah, ini merupakan hiasan sebenarnya ya, menjadi lebih bagus gitu kan. Baju ini suatu hiasan yang menjadi lebih bagus ya. Tapi secara standarnya ya ini dia punya kepala ya, ada rambut sebenarnya hiasan ya. Ada juga orang yang botak ya. Lalu kuping ya, ini kupingnya ya, terus ini badannya ya, badan ada leher ya. Nah, ini merupakan hal-hal yang pokok dalam desain orang ya, struktur orang ya. Struktur orang tuh dia punya kepala ya, dia punya leher, punya badan ya. Itu desain struktur yang menjadi hal yang pokok. Nah, lalu hiasannya ini bajunya ya warna apa nih, biru muda ya Pulau ya. Biru muda ya. Dalamannya baju kaos hitam ya. Nah, ini desain apa namanya? Hiasan ya dari gambar orang yang dibuat oleh Pulau ya. Oke, itu desain hiasan ya. Menghiasi desain struktur suatu benda atau busana. Mana nih? Nah, contoh desain struktur dan desain hiasan. Nah, strukturnya tahu nggak ini apa nih? Kalau strukturnya ini dia bantal ya. Bantal tuh kotak ya kan? Kotak ya, pasti dari bahan yang lunak ya. Karena fungsinya untuk kenyamanan ya. Nah, tapi di sini dia ada hiasannya yaitu gambar bunga-bunga ini ya. Walaupun nggak ada gambar bunga-bunga sekalipun, ya bantal akan tetap jadi bantal ya. Tapi dengan adanya gambar bunga-bunga ini bantalnya menjadi lebih indah, lebih bagus ya. Ada gambar-gambar daunnya ya, ada daun-daunnya ya. Begitu pula dengan meja apa di bangku ini ya, bangku rotan ya. Bangku rotan ini dia dari bahan yang cukup apa ya, kuat ya, cukup kuat dengan warna coklat ya. Warna coklat ini merupakan desain hiasan ya. Aduh, 10 menit lagi kita nih ya. Nah, lalu tas ini ya, ini tas. Ini desain strukturnya merupakan tas ya. Hiasannya ini ya, ada apa nih? Ada tempat-tempat ininya ya, nih hiasannya. Nah, begitu pula dengan taplak. Nah, ini meja nih sebenarnya ya. Strukturnya itu meja ya. Meja bentuk bulat ya. Ini Siti Mas Pupa keluar masuk aja ya. Nah, ini meja bulat ya. Meja bulat ya, merupakan desain strukturnya meja bulat ini. Tapi ada hiasannya itu ya taplaknya ini ya. Taplaknya. Jadi walaupun nggak ada taplak sebenarnya tetap jadi meja ya. Tapi dengan adanya taplak meja ini dia menjadi lebih bagus ya. Menjadi lebih bagus. Begitu pula dengan ini merupakan apa nih? Kanvas ini ya, lukisan ya. Dia berbentuk kotak itu ya, strukturnya kotak ini kan, medianya ini ya. Yang ahli jago lukis mungkin lebih paham ya. Tapi dengan adanya lukisan menjadi lebih indah, bahkan nilainya menjadi lebih tinggi ya. Nilainya menjadi lebih tinggi. Nah, itulah contoh desain struktur dan desain hiasan. Mungkin nanti ketika teman-teman membuat sebuah web, sebenarnya bukan hanya web sih.
berbagai macam ya tampilan-tampilan desain itu ya. Itu akan teman-teman ini kan ya, akan teman-teman lebih rasakan sendirilah bagaimana desain itu akan sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman dalam kehidupan sehari-hari akan lebih paham ya, akan lebih paham ketika teman-teman itu membuat sesuatu yang apa ya, yang ini sendiri gitu, hasil kreasi sendiri. Kayak Puloh ya, Puloh itu kan sering bikin desain-desain itu tuh ya, berbagai macam desain tuh. Kalau ini mungkin nanti Puloh bisa share tuh ya hasil-hasilnya Puloh yang di-share lewat Instagram, Facebook ya, lalu YouTube ya. Nah, begitu pula dalam mata kuliah ini ya. Dalam mata kuliah ini yang menjadi desain apa nih? Desain struktur mata kuliah ini apa nih? Sebenarnya desain strukturnya hanyalah materi ya, PowerPoint yang disampaikan, tapi ada desain hiasannya. Desain hiasannya yaitu kita melalui media Zoom ini ya, lalu ada PowerPoint itu mungkin jatuhnya ke desain hiasan ya. Yang penting kan dalam kuliah itu kan pertemuan antara dosen dengan mahasiswa kan. Nah, itu desain strukturnya ya. Yang pokoknya itu kan ketika dosen bertemu dengan mahasiswa, bertemu lalu terjadi transferring ilmu ya, ada proses pemindahan ilmu dari dosen ke mahasiswa. Nah, itu adalah desain struktur. Nah, lalu ada desain hiasannya dalam mata kuliah, yaitu apa, ada PowerPoint-nya ya, ada materinya, ada materi yang ditulisnya, lalu ada media-media seperti ini ya, ada Zoom-nya ya, ada apa namanya, mungkin ada ya gambar-gambar yang ada yang bergerak-gerak atau gimana. Nah, itu adalah desain hiasan yang membuat perkuliahan menjadi lebih menarik lagi ya. Memang itu sesuatu yang kalau dibilang kalau tidak ada mungkin tetap berjalan. Seandainya tidak ada PowerPoint pun sebenarnya juga perkuliahan tetap berjalan ya kan. Yang penting dosennya ada, mahasiswanya ada gitu kan. Terjadi proses transferring ilmu. Nah, jadilah itu perkuliahan. Tapi rasanya kalau kayak gitu kan nggak menarik gitu kan. Kurang menarik ya. Nah, jadi ada desain hiasan ini dia menjadi lebih menarik. Nah, jadi seperti itu teman-temannya. Jadi ketika ada hiasan itu menjadi lebih hidup suasananya ya. Menjadi lebih apa namanya, berwarna lah ya, menjadi lebih semangat gitu kan, dan bahkan bisa jadi lebih paham ya, memudahkan dalam pemahaman intinya itu ilmunya itu sendiri ya. Ada beberapa orang ya mungkin nanti tergantung ya, misalkan kayak proses belajar ya, ada beberapa orang tuh dia desain strukturnya mungkin dalam proses belajar itu yang penting dia nulis ya kan, nulis sebuah buku gitu ya, menulis kembali catatan-catatan dalam sebuah buku ya. Nah, itu desain strukturnya. Lalu desain hiasannya apa? Nah, tulisan dia itu dikasih warna ya. Warna merah misalkan buat hal yang penting, warna hijau misalkan buat hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang apa ya, membuat orang itu tertarik dan lain sebagainya ya. Nah, itu merupakan desain hiasan ya. Itu merupakan desain hiasan. Yang mana dengan desain hiasan itu dia terbantu menjadi lebih paham ya. Nah, fungsi desain hiasan itu dia akan membantu desain struktur ya menjadi lebih menarik ya, dan menjadi lebih apa ya namanya tuh, lebih hidup lah ya. Ya mungkin itu ya teman-teman ya. Mungkin itu apa namanya materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin Pulau mau sharing? Dikasih waktu 4 menit nih Pulau. Wah, Muhammad Al-Ghifari baru masuk nih. Oke, memang kalau tidak ada ya, karena ini waktu Zoom-nya juga dibatasi ya. Waktu Zoom juga dibatasi. Ya mungkin pertemuan kita di pertama ini ya sampai di sini dulu ya. Di sini ada ahli desain Puloh ya. Saya juga sering komunikasi juga dengan Puloh ya.
karena beliau ini udah sering share berbagai macam informasi yang bermanfaat ya, dengan desain-desainnya ya, yaitu berbagai macam hal seperti ekonomi, politik ya, dengan hal-hal yang menarik ya, dengan hal-hal yang menarik. Ya itu ya, jadi nilai plus ya, ketika kita tahu desain kita menjadi nilai plus. Ya mungkin sampai di sini dulu ya, yang baru bergabung ya mohon maaf ya, kita udah dari jam 10 tadi ya, dan juga ini karena Zoom-nya juga membatasi waktu ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.